Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah uang baru Rp75.000 bukan merupakan alat tukar yang sah dan hanya menjadi merchandise? Klaim bahwa uang baru pecahan Rp75.000 bukan merupakan alat tukar yang sah beredar di media sosial. Klaim ini juga menyebutkan bahwa uang baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia itu dalam rangka peringatan HUT ke-75 RI pada 17 Agustus 2020 hanyalah merchandise atau kenang-kenangan. Di Facebook, klaim itu dibagikan salah satunya oleh akun Irma Rahmawati, yakni pada 17 Agustus 2020. Klaim itu terdapat dalam sebuah tulisan panjang yang berjudul Kado Prank Uang Baru. Menurut tulisan ini, uang baru Rp75.000 itu bukan dimaksudkan sebagai alat penukar, melainkan hanya semacam merchandise saja atau uang kenang-kenangan untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Setelah Anda membeli, saya sarankan dilaminating saja untuk kenang-kenangan. Karena untuk dibelanjakan pun tidak bisa, karena status uang Rp75.000 ini bukan sebagai alat tukar. Demikian narasi dalam tulisan tersebut. Tulisan ini juga menyebut dengan mengeluarkan uang baru yang tidak bisa digunakan sesuai fungsinya sebagai alat tukar, pemerintah sedang melakukan prank atau lelucon. Terus buat apa dong dibuat? Ya namanya merchandise, diharapkan ada pembelinya toh. Siapa? Ya rakyat Indonesia. Diharapkan rakyat Indonesia menjadi konsumen dengan membeli. Dengan demikian, menurut tulisan tersebut pemerintah mendapatkan kado istimewa dari rakyat. Jika pembeli mencapai 100 juta orang, pemerintah bakal mendapat uang segar sebanyak Rp7,5 triliun. Uang segar, cash, uangnya rakyat yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Apakah benar uang baru Rp75.000 ini bukan merupakan alat tukar yang sah dan hanya merupakan merchandise HUT ke-75 RI? Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, pemerintah bersama dengan BI meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia atau UPK 75 tahun RI berbentuk uang kertas pecahan Rp75.000 pada 17 Agustus 2020. Peresmian ini menandai mulai berlakunya uang baru Rp75.000 itu sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender, yang sekaligus merupakan uang peringatan atau commemorative notes. Dalam peresmian tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa peluncuran UPK 75 tahun RI itu bukan sebagai tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi, melainkan dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan khusus, yaitu untuk peringatan kemerdekaan RI yang ke-75. Hal itu juga disampaikan oleh Gubernur BI Peri Warjio, dilansir dari redaksi bisnis.com, dalam peluncuran uang baru Rp75.000 secara virtual pada 17 Agustus 2020, Peri mengatakan uang ini secara resmi dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah pada 17 Agustus 2020. Begitu pula dengan Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, yang menyatakan bahwa uang baru Rp75.000 meski dikeluarkan dalam jumlah yang terbatas, yakni hanya sebanyak 75 juta lembar, bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, uang tersebut bisa digunakan sebagai alat transaksi saat masyarakat berbelanja. Kembali pun, kami tegaskan bahwa UPK 75 tahun RI itu berlaku sebagai legal tender yang sah, alat pembayaran yang sah, sehingga dapat dipakai seperti uang biasa, karena memang alat pembayaran yang sah. Ujar Rosmaya dalam media briefing pada 19 Agustus 2020, seperti dikutip dari redaksi CNBC Indonesia. Meskipun begitu, banyak masyarakat yang menyimpan uang ini sebagai koleksi, sebab uang baru Rp75.000 itu dicetak secara terbatas dan tidak semua orang memilikinya. Mengingat ini adalah uang rupiah khusus dengan batasan cetak, tentu ini bisa dimiliki dan masyarakat yang punya nggak mau belanjakan ya boleh-boleh saja. Untuk sebagai koleksi silahkan, begitu katanya. Terkait angka 75 yang lebih besar dibandingkan dengan angka 000, menurut Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Oni Wajanarko, dibuat dengan tujuan penekanan pada HUT ke-75 RI. Desain ini juga tidak berkaitan dengan redenominasi. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Dari kesimpulan tadi,
Berdasarkan pemeriksaan, klaim bahwa uang baru Rp75.000 bukan merupakan alat tukar yang sah dan hanya sebagai merchandise HUT ke-75 RI adalah keliru. Bank Indonesia telah menyatakan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia atau UPK 75 tahun RI merupakan alat pembayaran yang sah atau legal tender, yang sekaligus merupakan uang peringatan atau commemorative notes. Peluncuran uang baru Rp75.000 juga bukan sebagai tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi, namun dalam rangka memperingati kemerdekaan RI yang ke-75. Benarkah di uang baru Rp75.000 terdapat gambar baju adat Cina? Foto uang baru pecahan Rp75.000 yang dirilis oleh Bank Indonesia dalam rangka HUT ke-75 RI beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Namun salah satu gambar bocah dengan baju adat suatu daerah dalam uang itu dilingkari dengan garis berwarna merah. Baju adat dalam lingkaran merah tersebut diklaim sebagai baju adat Cina. Di Facebook, foto beserta klaim itu dibagikan salah satunya oleh akun Didit Gaung, yakni pada 16 Agustus 2020 yang lalu. Akun ini memberikan narasi sebagai berikut. Pemerintah saat ini, benarkah ada mengeluarkan uang kertas Bank Indonesia dengan nominal pecahan uang bernilai Rp75.000 dan ada yang tidak lazim karena di uang ini hanya ada baju adat Tiongkok Cina. Kumaha teh, kemana Nyak Siliwangi? Hingga artikel ini dimuat, unggahan tersebut telah direspon lebih dari 100 kali, dikomentari sebanyak 383 akun dan dibagikan lebih dari 100 kali. Lalu apakah benar terdapat gambar baju adat Cina dalam uang baru Rp75.000? Untuk memverifikasi klaim tadi, tim Cek Fakta menelusuri pemberitaan tentang gambar baju adat dalam uang baru Rp75.000 itu untuk memasukkan kata kunci pakaian adat uang Rp75.000 di mesin perambah Google. Hasilnya ditemukan penjelasan bahwa tidak ada gambar pakaian adat Cina dalam uang baru Rp75.000 tersebut. Pakaian yang dikenakan seorang anak laki-laki bermahkota dengan hiasan yang menjuntai hingga telinga yang dalam unggahan akun diberikan lingkaran merah merupakan baju adat suku Tidung yang tinggal di Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan subsuku Dayak yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Iya betul, itu pakaian adat suku Tidung. Demikian penjelasan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur kepada Koran Kaltim pada 17 Agustus 2020. Sementara anak laki-laki yang mengenakan pakaian adat suku Tidung dalam uang tersebut merupakan salah satu murid SD Negeri 041 Tarakan, Kalimantan Utara. Dilansir dari Detikcom, sahabat Pandu Kalimantan Utara, Prayoga Bayu, juga menuturkan bahwa baju adat dalam uang baru itu yang disebut sebagai baju adat Cina adalah baju adat suku Tidung. Sahabat Pandu adalah organisasi yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperkenalkan budaya lokal. Itu baju adat asli Kalimantan Utara, baju adat Tidung dari suku Tidung. Sekarang jadi baju adat Provinsi Kalimantan Utara, kata Prayoga pada 18 Agustus 2020. Dia pun juga menjelaskan bahwa model dalam uang baru itu merupakan anak dari Tarakan. Anak tersebut dipotret oleh petugas percetakan uang Republik Indonesia atau Peruri sebagai model uang baru. Prayoga juga membantah narasi yang menyebut model tersebut orang Cina karena bermata sipit. Dia menjelaskan bahwa suku Tidung termasuk dalam suku Dayak. Sebenarnya suku Tidung masuk ke dalam suku Dayak Tidung, makanya sipit. Tapi dalam sejarahnya, suku Tidung tidak mau dibilang suku Dayak, karena juga suku Tidung beragama Islam. Tersebar di Kalimantan Utara hingga semenanjung Malaysia, ujar Prayoga. Dikutip dari redaksi lain, dalam informasi yang dirilis oleh Bank Indonesia, uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Sesuai dengan tujuan pengeluaran uang peringatan adalah untuk memperingati HUT kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia, maka uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI akan dikeluarkan, diedarkan dan mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah tepat pada hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2020.